Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading kamu minggu ini, atau kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Jadi gini ya, ini kita udah berganti reading, terus aku masih mendapatkan vibe tentang ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak terlihat sebaik atau semenarik, semeyakinkan di luar gitu. Jadi kayak ada istilah don't judge a book by its cover, tapi kali ini kamu memang perlu kayak gitu deh. Walaupun gini, walaupun di luarnya itu terlihat baik banget, meyakinkan banget, menjanjikan banget, indah banget, ini nggak berbicara hanya penampilan seseorang ya, tapi sebuah situasi yang terlihatnya meyakinkan atau menjanjikan, kamu tuh perlu lihat lebih jauh lagi gitu. Kita bahas dulu dari Astro Oracle kamu. Yang pertama adalah Solar Flare. Jadi ini adalah momen aktivasi. Sekitaran kamu nonton reading ini ada sesuatu momen atau sesuatu hal gitu yang teraktivasi, dalam artian rangkaian kejadian berikutnya, rangkaian momen berikutnya dimulai dari hal ini gitu. Jadi kayak ada satu rantai peristiwa gitu yang akan membawa kamu ke tempat atau situasi di mana seharusnya kamu berada, dan itu aku melihat konteksnya berhubungan dengan reputasi, berhubungan dengan hubungan romantis, bisa berhubungan dengan keuangan juga bisa ya. Karena kenapa aku bilang hubungan romantis bisa, Astro Oracle kamu yang berikutnya adalah Venus, kata kuncinya beloved, yang tersayang, yang terkasih. Tapi Venus juga itu nggak hanya berbicara tentang cinta ya, tapi juga berbicara tentang value, berbicara tentang uang gitu. Kalau di astrologi itu, kalau kita mau melihat progres keuangan kita juga, kita perlu lihat Venus kita. Nah, tapi sebelum berbicara tentang finansial lebih jauh, kita bahas juga yang berikutnya. Sebelum ke Astro Oracle yang berikutnya, jadi gini, mungkin ya kayak ada sesuatu konsep tentang merasa pantas atau enggak untuk dicintain, untuk dihargain gitu ya. Atau kamu merasa nggak ada yang sayang sama kamu, nggak ada yang care sama kamu. Ini kayak aku mendapatkan vibe seperti itu dengan si Venus ini ya. Lalu yang berikutnya Astro Oracle kamu adalah trine atau sextile. Ini kata kuncinya simbiosis. Simbiosis itu kan gabungan atau apa ya, hubungan timbal balik di mana kedua belah pihak itu bisa yang satu untung, bisa yang satu nggak untung, bisa dua-duanya untung, bisa dua-duanya sama-sama rugi. Tapi dengan ini ya, aku melihat ada sesuatu, entah dua energi, entah dua pihak, entah yang satunya itu semesta di balik layar melakukan sesuatu buat kamu. Jadi kayak ada proses alkemi antara dua pihak atau dua elemen atau dua situasi atau apalah gitu ya. Jadi kayak ini akan menguntungkan sih dengan dua kombinasi ini ya, apapun. Dan ini akan untuk kebaikan kamu. Oke, mari kita bahas dari yang pertama, tema besar kamu Empress gitu, dikonfirmasi sama Disit. Empress itu harusnya energi keindahan, keberlimpahan, kenyamanan. Empress itu juga planetnya Venus ya. Tadi Venus udah muncul di awal gitu. Nah, dengan dikonfirmasi sama Disit, sesuatu yang indah itu dengan Disit itu energi yang tricky. Jadi kayak ada mungkin ya, karena ini energinya masih ngikut sampai sekarang, mungkin kamu, entah kamu belum mau mengakui, entah kamu beneran gak sadar gitu, entah kamu merasa semuanya baik-baik aja, semua orang itu baik, jadi kayak ada sesuatu yang naif di dalam diri kamu, atau kamu terlalu positif gitu ya, berpikir bahwa semua baik-baik aja atau semua orang itu baik. Nah, tapi ini sebuah momen, sebuah reminder juga untuk kamu beneran melihat gitu dengan sungguh sebuah situasi. Gak mungkin intuisi kamu gak bilang sesuatu gitu ya. Jadi coba dengarkan intuisi kamu, atau coba kamu kayak step back gitu, benar-benar menganalisa sebuah situasi, atau melihat nih orang-orang di sekeliling kamu tuh seperti apa true color-nya. Yang berikutnya, yang jadi blessing kamu adalah Knight of Swords, dikonfirmasi sama strategi. Jadi kayak aku melihat gini, ketika kamu lagi on fire, bergerak menuju sesuatu dengan semangat 45, dan kamu sudah memikirkan, menganalisa, mempertimbangkan banyak hal, mikirin step by stepnya, ini akan menjadi sebuah apa ya, blessing dalam artian membawa hasil yang seperti yang kamu mau, mendapatkan jalan yang apa ya, berprogres. Bisa jadi juga kayak jalan kamu mulus dengan kamu yang lagi on fire, kayak semua pergerakan itu, semua hasilnya, semua outputnya itu seperti yang kamu mau, karena posisinya ada di blessing kamu. Bisa jadi juga ya, ini berhubungan dengan tadi momen aktivasi, ketika sesuatu hal dimulai, terus nanti ada rangkaian peristiwa yang akan mengikuti, di mana nanti pada akhirnya itu outputnya akan seperti yang kamu mau, ataupun membawa kamu pada sebuah situasi di mana seharusnya kamu berada. Oke. Nah, yang jadi tantangan adalah Nine of Cups. Lalu ini blossoming abundance. Kenapa ini jadi tantangan ya? Apa kamu, kayak aku mendapatkan vibe ada orang nih, bisa jadi kamu, bisa jadi orang di sekitar kamu, dia tuh terlihat happy, terlihat
berlimpah, terlihat punya segalanya, tapi ini jadi tantangan. Apa dia hanya di luar aja? Atau kamu hanya di luar aja terlihat happy? Atau memang sebagian gini, sebagian memang lagi punya tantangan yang berhubungan dengan kondisi finansial, bisnis, pekerjaan. Ini yang perlu kamu perhatikan. Sebagian lagi kayak bonus keberlimpahan kamu itu, bonus stabilitas finansial kamu itu kayak hanya di permukaan untuk menambal luka hati atau hati yang kosong gitu. Jadi kamu berpikir, atau mungkin ada orang di sekitar kamu yang, atau orang terhubung sama kamu yang berpikir bahwa semua hal yang dia punya, semua hal yang ditunjukkan pada dunia itu bisa menutup kekosongan hatinya. Seperti itu. Entah kenapa aku dapat vibe seperti itu ya. Lalu di waktu yang akan datang ada reputasi, ada six of wands, ada kesuksesan, pencapaian tadi tuh. Dengan kamu yang lagi on fire dan kamu sudah menyusun banyak strategi, kamu udah menganalisa, kamu sudah banyak pertimbangan step-step apa yang harus kamu ambil. Di situ kamu sampai di titik kesuksesan, pencapaian, terus reputasi yang baik tentunya ya. Terus dikonfirmasi sama root chakra. Nih, lanjutan pesan yang tadi. Entah kamu, entah orang yang terhubung sama kamu, kayak sesuatu yang ada di luar, sesuatu yang terlihat berlimpah, sesuatu yang terlihat pencapaian, sesuatu yang indah lah pokoknya gitu. Kayak membuat semua orang tuh melihat orang ini, tapi itu semua hanya ilusi gitu, karena di dalamnya tuh dia sebenarnya nggak happy, dia sebenarnya kayak insecure, dia merasa tidak aman gitu. Ibaratnya dia punya harta banyak banget tapi dia tetap merasa tidak aman gitu, dia merasa ada yang kosong. Aku nggak tahu ini energi kamu atau energi orang yang terhubung sama kamu, aku nggak tahu. Yang jelas ini ada energi seperti ini muncul di reading kamu ya. Lalu yang berikutnya Four of Cups sebagai advice dengan woman holding a coin gitu. Nih, pastikan kalau misalnya ada prospek bisnis, prospek pekerjaan, kamu pastikan misalnya perusahaannya kredibel, ini orang punya reputasi, beneran reputasinya bagus, pekerjaannya, hasil karyanya, proyek bisnisnya, proposal bisnisnya gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lalu yang kedua, ada sebuah pesan tentang release negativity. Tadi aku lupa udah bahas atau belum, tapi yang jelas misalnya negativity itu kebiasaan tertentu yang kamu tahu sebenarnya itu nggak baik, cara berpikir tertentu, hubungan-hubungan tertentu gitu. Kalau misalnya hubungan ini signifikan di hidup kamu gitu, hubungan keluarga misalnya, tapi itu menguras energi kamu, kamu kasih boundary ya, kamu kasih boundary. Terus juga kebiasaan situasi yang udah terasa berat gitu buat kamu. Nah, ini perlu kamu perhatikan, karena ada pesan untuk rilis negativity, melepaskan negativitas di hidup kamu gitu ya. Dan entah kenapa aku berpikir ya, ada pintu yang terbuka buat kamu di saat kamu tidak mengharapkan itu. Ada rezeki nomplok, ada momen keberuntungan di saat kamu nggak mikirin itu. Jadi yang tadi aku bilang, dengan momen aktivasi itu, rangkaian peristiwa dimulai akan diikuti dengan rangkaian peristiwa yang lainnya, di mana itu untuk kebaikan kamu atau outputnya, hasilnya bikin kamu happy. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.